Nah, dengan itu mudah-mudahan ya, dengan mendidik kembali, meluruskan kembali, membabat kembali mereka yang tidak sejalan dengan kebijakan Prabowo atau konstitusi. Gitu, Beb. Ya, ini kalau kita melihat ini arahnya sudah bagus. Buat pembelajaran politik ke depan sudah bagus. Ya, di satu sisi diberikan abolisi, tapi di sisi lainnya Lembong, CS dan pengacara ini coba meluruskan. Ya, itu menuntut ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu untuk meluruskan apa hanya bukan euforia terhadap abolisi, tapi mereka membuka fakta-fakta hukum. Diuji lagi di Mahkamah Agung. Iya, sekarang tidak. Kemarin mau digeledah sama polisi itu. Nah, sekarang rumahnya apanya itu dikawal sama TNI. Ya, fenomena saat ini memang penegakan hukum yang masih amburadul, kegoncangan sana sini sudah mulai dibenahin pelan-pelan. Ya, kita berharap apa yang kita berikan apresiasi kepada Prabowo kemarin berlanjut dengan ini ada diskusi lain agak jok ya. Begini, Beb. Cuma sekarang kondisinya sulit. Karena apa? Aparatur negara itu sudah dibuat semacam ring bell kayak jala ini, udah dipegang simpul-simpulnya itu oleh rezim yang lama, dan itu boleh berjalan sesuai waktu yang sudah berlalu, tapi saat ini sudah pelan-pelan itu akan terkikis dengan sendirinya. Ya, jadi sekarang mungkin belum dibahas di kabinet, mungkin sidang-sidang berikutnya. Kemarin bersih-bersih, kinerja udah bagus, ekonomi udah bagus, swasembada sudah muncul kembali, kita kan mengikut Iya, ekonomi sih nggak bagus-bagus juga, Bib, masih di dalam, ya yang penting tidak makin turun lah ya. Nah, sekarang bagaimana ya inovasi kreativitas dari penelitian-penelitian yang ada, itu diakomodir pemerintah. Kemudian ada public policy atau regulasi yang memungkinkan itu ditumbuh kembangkan. Jangan semua impor. Hasil penelitian nggak jalan. Pada hasil penelitian sudah luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan lah. Jadi balik ke Tom Lembong, sekarang pengacaranya dan itu mengejar hakim yang menyidangkan dalam arti positif. Dan juga auditor yang melakukan audit itu tadi. Karena apa? Ya, saya kan mantan birokrasi juga, Bib. Tapi juga mantan akademisi dunia pendidikan yang sudah 40 tahun lebih. Jadi ya begitulah. Semoga Prabowo dalam setahun ini menunjukkan yang lebih, kan masih ada 4 bulan lagi ya. Mungkin ada lagi yang lain-lain yang jelaskan ada beberapa langkah bahwa semakin keras semakin ini. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi di PIS dan Has Channel dengan Prof. Abbas Taha. Sehat, Prof? Masya Allah. Alhamdulillah, Bib. Sampai ketemu lagi di season yang kita janjikan sebelumnya, yaitu season yang sangat mempunyai makna dalam penegakan hukum. Kita memberikan apresiasi kepada Tom Lembong dan pengacaranya bahwa mereka walaupun sudah diberikan abolisi, sudah bebas dari penjara dan terlepas dari segala tuntutan, tapi mereka sebagai orang yang cerdas, orang yang punya kemampuan intelektual, memberikan contoh kepada Republik ini bahwa apa yang dilakukan kemarin itu dia akan buktikan lagi di Mahkamah Agung, dan ujian berat buat penegak hukum sampai di mana? Bukan abolisi ini hanya sebagai hadiah, tapi sebagai fakta hukum yang betul-betul ditegakkan, harus ditegakkan di sini. Bagaimana menurut Prof? Jadi gini, Bib. Masalah amnesti, abolisi itu adalah hak prerogatif presiden. Itu sesuai undang-undang. Ya, kemudian tentu memperhatikan proses daripada satu kejadian yang dalam hal ini adalah masalah Tom Lembong dengan importnya, ya, gula. Kemudian Hasto dengan kasus yang lain. Dan kelihatannya variabel di dalam proses hukum di kita kan jelas.
hukum itu harus berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila. Ya. Jadi Pancasila lah sumber daripada segala sumber hukum. Betul. Pertama, itu dielaborate di dalam Undang-Undang Dasar 45, Ya. yang sekarang undang-undang tersebut covernya 45, isinya 2002 karena sudah amandemen. Oke, itu satu variabel ya. Ya. Jadi dasar hukum, Oke. hukum tertulis yang ada dalam bentuk dokumen, kemudian ada hukum tidak tertulis, kan begitu. Ya. Nah, Ya. variabel lainnya adalah lembaga atau aparatur penyelenggara atau pelaksana dari implementasi hukum tersebut. Ya. 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 Nah, di dalamnya itu ada variabel manusianya. Ya. Jadi ada manusia, ada lembaga, ada dokumen atau landasan dasar hukumnya, kemudian melihat suatu kejadian. Ya. Nah, ini kelihatannya kemarin ini masalah Tom Lembong ini jadi mainan. Kalau tanda kutipnya disebut semacam buying time, kriminalisasi sambil menggrounded ya kebijakan-kebijakan dan kenegarawanan daripada Prabowo sebagai presiden. Ujian buat beliau. Dan ujian buat beliau. Tapi ini bagus, Prof. Ya. Satu langkah kan sudah bagus nih abolisi. Iya. Ya, satu langkah udah bagus. Tapi langkah keduanya juga cukup bagus. Kita apresiasi, Prof. Daripada Tom Lembong dan kawan-kawan, termasuk pengacaranya. Dia memperpanjang proses ini walaupun euforia masyarakat terhadap kebebasan beliau, tapi beliau masih mencoba menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Dan ini yang kita tuntut. Nah, jadi dalam hal ini ya Tom Lembong kelihatan mencoba melakukan penguatan dan mengakselerate serta mengembangkan kebijakan Prabowo ini dalam arti sebenarnya proses hukum. Karena itu dia Mencoba atau meluruskan? mencoba tentu meluruskan ya. Nah, untuk itu dia mengajukan ya ke lembaga hukum permasalahan ini termasuk untuk ya semacam menuntutlah hakim maupun auditor yang melakukan sebagai sumber data terhadap masalah ini. Nah, mudah-mudahan saja ini berjalan terus sebagai satu pencerahan. Tapi di masyarakat ramai juga. Ini nggak benar ini Prabowo. Orang kriminal, orang pidana kok dikasih amnesti gitu lah. Ini kita patut. Siapa yang bicara? Nah, yang mengomentar itu adalah salah satunya Sylvester yang juga adalah narapidana sebetulnya ya. Nah, kemudian tentu saja ini gerakan-gerakan komunis gaya baru selalu berusaha bergerak. Ada saja buzzer selalu membuat kegaduhan dalam pemerintahan Prabowo ini. Iya, kalau nggak gitu nggak dibayar. Kemudian bukan soal bayar saja. Bukan buzzer itu, pas ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan nggak ada bayar. Tidak hanya buzzer, saya yakin itu dari lubuk hatinya ingin menggoncang dan menjatuhkan Prabowo sehingga tegaklah satu sistem pemerintahan yang didasari oleh Palu Arit, gitu. Jadi saya tidak menuduh. Seperti Pati ya, tiba-tiba itu Bupati membuat kenaikan pajak itu 250%, kan bikin gaduh jadinya. Nah, kita harus telusuri. Kadang-kadang orang ini berada di PDI, berada di Gerindra, ada di P3. Karena apa? Anak cucu yang aromanya Palu Arit itu ada di mana-mana, karena tahun 65 kalau dia berumur 7 tahun waktu itu, sekarang mereka sudah masuk umur 50-an, sudah bermain semua di TNI, di Polri, dimanapun. Begitu juga ex-Baperki tadi, begitu juga ex-Poh Antui yang merusak sistem. Poh Antui itu ada yang baik juga, tapi most of them dia itu adalah gerakan yang tidak sejalan dan merongrong Republik Indonesia pada era itu. Nah, jadi Bib, mudah-mudahan Tom Lembong ini dengan pengacaranya berhasil mengejar permasalahan itu, sehingga memang seperti yang saya bilang dulu, kalau kemarinnya semua bupati atau gubernur yang dikumpulkan Prabowo di Magelang itu, ya. Nah, lain lagi kalau KMD ini
anak-anak yang nakal itu dikumpulin lagi, Ya. niru gayanya Prabowo. Bukan selayaknya, ini hakim-hakim kita juga dikumpulin, diberi ujangan, ya. Nah, sebetulnya saya tidak, ya, kita lihat positifnya. Zaman Soeharto juga ada yang positif itu, yaitu apa? P4 itu nggak jelek-jelek kok, Bim. Karena di dalamnya itu ajaran-ajaran lama dari Jawa, Sumatera, budaya kita, maupun juga pendekatan modern dalam teori organisasi dan ketatanegaraan. Yaitu ya P4-nya itu dulu. Sekarang ada apa namanya ini? Ya, itu apa masih perlu lagi penataran orang-orang udah hebat-hebat seperti itu? Mengingatkan dan meluruskan. Ya lebih baik daripada penataran model-model lama tuh. Sekarang udah era terkini ini. Jadi yang seperti yang dikumpulkan kemarin sebagai bupati, gubernur, dikumpulkan, diberikan semacam pelatihan fisik dan itu jauh lebih baik kok daripada P4 dan sebagainya. Bukan semacam P4, yaitu misalnya adalah masalah civic, kewarganegaraan. Itu banyak yang nggak diajarkan lagi mengenai prasa sejarah, prasa agama, ya. Kemudian juga mengenai bela negara, itu bela negara masih Prof. Masih ya, tetapi nggak inten. Karena bela negara ini secara lokal, secara budaya, kita ada Pagar Nusa, kita ada di Minangkabau Paganagari, kita ada Siskamling. Nah ini karena hankam rata itu ada di Indonesia. Nah jadi Pancasila, bela negara, lewat 4 pilar MPR, kita sosial, kita perkuat, sehingga kedaulatan NKRI sesuai dengan preambul Undang Dasar 45 yang kemudian didekrit kembali ya tahun 5 Juli 59. Nah dengan itu mudah-mudahan ya dengan mendidik kembali, meluruskan kembali, membabat kembali mereka yang tidak sejalan dengan kebijakan Prabowo atau konstitusi. Gitu, Beb. Ya, ini kalau kita melihat ini arahnya udah bagus. Buat pembelajaran politik ke depan sudah bagus, ya. Di satu sisi diberikan abolisi, tapi di sisi lainnya Lembong CS dan pengacara ini coba meluruskan. Ya, itu menuntut ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu untuk meluruskan apa hanya bukan euforia terhadap abolisi, tapi mereka membuka fakta-fakta hukum. Diuji lagi di Mahkamah Agung. Iya, sekarang tidak hanya begitu, Beb. Itu jam visusnya Kejagung kan kemarin mau digeledah sama polisi itu. Nah sekarang rumahnya apanya itu dikawal sama TNI. Ya memang jadi itulah kondisi yang ada. Ya fenomena saat ini memang penegakan hukum yang masih amburadul, yang masih penuh apa namanya kegoncangan sana sini, sudah mulai dibenahin pelan-pelan. Yang kita berharap apa yang kita berikan apresiasi kepada Prabowo kemarin berlanjut dengan ini ada diskusi lain agak joke, Bib ya. Kalaulah kita ya, maaf nih, tidak melecehkan, tidak ada reinkarnasi di dalam satu ajaran, terutama di Cina itu ya, di India ya. Kalau reinkarnasi itu adalah hugeng, ya perilakunya muncul di polisi yang sekarang. Atau Mar'i Muhammad yang muncul masuk ke tubuhnya Sri Mulyani, insya Allah negara ini baik. Ini mungkin yang datang itu Korun sama Fir'aun, sama Yahudi nih. Ya makanya kita berharap, Prof. Kita kan selalu berharap ya, selalu positive thinking ya dengan rezim saat ini ya. Mulai bebenah, sudah 10 bulan berjalan. Kemarin ada rapat kabinet, kita lihat bagus, kemajuan ekonomi udah bagus. Cuma kita menganjurkan juga agar rapat kabinet itu membahas tentang hukum yang sedang ramai saat ini. Gak begini, Beb. Patutnya idealnya begitu. Cuma sekarang kondisinya sulit. Karena apa? Aparatur negara itu sudah dibuat semacam ring bell kayak jala ini udah dipegang simpul-simpulnya itu oleh rezim yang lama dan beberapa mereka jadi kita bersih-bersih itu boleh berjalan sesuai waktu yang sudah berlalu, tapi saat ini sudah pelan-pelan itu akan terkikis dengan sendirinya. Ya, jadi sekarang mungkin belum dibahas di kabinet, mungkin sidang-sidang berikut-berikutnya. Iya, jadi kalau sekarang bersih-bersih dulu. Iya, kalau kemarin bersih-bersih, kinerja udah bagus, ekonomi udah bagus, swasembada sudah muncul kembali, kita kan mengikut gembira. Iya, ekonomi sih nggak bagus-bagus juga, Bib. Masih di dalam
Ya, yang penting tidak makin turun lah ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana ya inovasi kreativitas dari penelitian-penelitian yang ada itu diakomodir pemerintah. Kemudian ada public policy atau regulasi yang memungkinkan itu ditumbuh kembangkan. Jangan semua impor. Hasil penelitian nggak jalan. Padahal hasil penelitian sudah luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan lah. Jadi balik ke Tom Lembong, sekarang pengacaranya dan itu mengejar hakim yang menyidangkan dalam arti positif. Dan juga auditor yang melakukan audit itu tadi. Karena apa? Ya, saya kan mantan birokrasi juga, Bib. Tapi juga mantan akademisi dunia pendidikan yang sudah 40 tahun lebih. Jadi ya begitulah. Semoga Prabowo dalam setahun ini menunjukkan yang lebih. Kan masih ada 4 bulan lagi ya, menjelang 1 tahun. Sekarang udah 10 bulan. 10 bulan ya, 2 bulan ya. Masih tinggal 2 bulan. Ya, 2 bulan lagi. Mungkin bulan. Ada lagi yang lain-lain yang jelaskan ada beberapa langkah bahwa semakin keras semakin ini. Yang contoh lagi, PIK 2 itu kan rame, di Tangerang rame. Sekarang makin rame. Aguan itu sedang naik hidungnya begini. Karena apa? Itu Charlie itu yang Chinese juga dituntut 5 tahun. Masya Allah. Jadi memang penegakan hukum negeri kita ini masih butuh waktu panjang. Tapi dengan kejadian kemarin membuat satu proses pembelajaran yang baik buat kita, Prof. Buat negeri ini ya. Ada Tom Lembong, ada Hasto, ada di satu sisi politisasi masalah hukum begitu. Ya, ada ijazah palsu. Nah, ijazah yang sampai hari ini juga masih kalang kabut ya. Sudah dibuktiin sana sini. Yang menuntut keadilan, yang menuntut untuk kebaikan buat negeri ini malah potensi dijadikan narapidana lagi. Ini yang kita harapkan. Betul-betul Prabowo fokus tentang bidang hukum ini mumpung lagi panas-panasnya. Gitu loh. Kalau kemarin abolisi amnesti, besok bikin kejutan lagi. Seluruh hakim, seluruh ketua pengadilan dan seluruh aparat penegak hukum itu ditata kembali secara nasional supaya kita pembenahan hukum secara menyeluruh itu bisa terwujud. Mumpung masih ada waktu kan, Prof, ya. Itu kita selalu berharap seperti itu. Ya, gitu, Bib. Semoga ya netizen yang berbahagia, diaspora dimanapun berada, para pejabat, penegak hukum, pergerakan, dan juga ya enggak, termul-termul yang ada, mbok makin sadarlah. Anda berada di negeri ini dan di negeri ini. Apakah Anda ingin dijajah sungguhan? Tapi yang berat itu memang dijajah bangsa sendiri, kata Bung Karno, Bung Hatta, dan Buya Hamka. Prof, nyinggung sedikit masalah ijazah, Prof. Semakin hari makin dahsyat, Prof. Ya. Karena sekarang kalau tadi hanya kita bicara lokal, sekarang sudah go internasional. Iya. Wah, jadi Roy Suryo CS mereka bikin buku, Prof. 500 lembar lebih. Nah, 500 halaman lebih. Ya. Dan buku itu dalam waktu dekat ini akan dipublikasikan baik nasional maupun internasional. Wah, ini kejutan besar. Ya memang kata orang menepuk air di dulang, tapi kalau nggak ditepuk, nggak didulang, nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Ya. Jadi harus tepuk dan didulang. Harus ditepuk dan dulang kelihatan, walaupun memercik muka sendiri, nggak apa-apa. Nah, ini kita mengingat lagi, Prof. Sebagai SMPis, mengingat lagi khususnya kepada Presiden Prabowo, tolong diperhatikan masalah ini. Tolong diperhatikan masalah ini. Karena masalah ini masalah yang sangat serius. Cukup dengan tangan Prabowo tegakkan hukum tentang ijazah ini, selesai masalah. Iya, tapi kan kaitannya kan banyak. Ini Prabowo seperti menarik benang di tepung. Tepungnya tidak tertumpah. Ya enggak, rambutnya itu bisa diambil. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Insya Allah. Ya mudah-mudahan beliau sehat ya, nggak dikerjain sama geng Solo gitu dan kroni-kroninya. So bagaimanapun mereka, kan berapa sekarang nih? 5 dari 7 Menko barangkali. 5 ini kan terindikasi korupsi. Iya. Ya siapapun yang korupsi, siapapun yang ada indikasi kuat, usut, jangan cungkan-cungkan. Pecat jadi menteri kalau perlu, Prof. Jangan pakai cungkan-cungkan. Seperti contoh yang kemarin itu masalah pemblokiran rekening tidur itu juga bermasalah sampai menjadi suatu kekhawatiran. Ya, itu kan dalam rangka ngerjainnya pemerintahan Prabowo.
sambil lain. Jadi begini, Bib. Saya ingat dulu kan Bung Karno beda pendapat dengan Bung Hatta soal revolusi selesai dan belum selesai. Oh. Kan begitu toh? Trotsky juga mengatakan revolusi itu berkelanjutan. Kalau saya mencermati dari segi pendidikan dalam dunia, minal nahdi ilal lahdi. Belajar itu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Betul. Jadi namanya ya enggak, revolusi itu enggak akan berhenti. Berhenti itu milestone. Ini kali ada revolusi, merebut kemerdekaan, selesai. Setelah merdeka, revolusi apa lagi? Revolusi mental. Ya enggak? Yang mental orang-orang baik, orang-orang busuk itu makin berkuasa. Ini yang terjadi pada terutama 2 rezim terakhir. Gitu. Jadi revolusi mental, ending. bukan mental. Tapi kan dalam arti kata yang positif. Karena apa? Ini apa hadis atau ayat? Hari ini lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, itu kan perubahan dan berkelanjutan. Tuntutan agama. Sustainable. Ya. Nah, tuntutan Agama. dalam agama Islam begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan Peace dan channel ini hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Itu berapa ya? Iya, why not? Baiklah, bisik-bisik politik negara dengan pembawa Toha yang begitu menarik ya, isu terkini saat ini. Insya Allah netizen semakin hari semakin puas. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Jumpa lagi di Peace Nasional dengan episode yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.